kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana menentukan atau membuktikan bahwa suatu grup adalah grup siklik. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengetahui suatu grup adalah grup siklik. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu operasi dari grup tersebut. Kita perlu memperhatikan operasi dari grup tersebut. Apakah operasi grup tersebut adalah penjumlahan atau perkalian? Jikalau operasinya perkalian, maka kita akan menggunakan definisi 4.1 yang berbunyi suatu grup dengan operasi perkalian disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan A pangkat N, di mana N itu anggota bilangan bulat. Jikalau operasinya penjumlahan, maka kita akan menggunakan definisi 4.2 yang berbunyi suatu grup dengan operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan N dikali A, di mana N adalah anggota bilangan bulat. Langkah yang kedua untuk menunjukkan apakah suatu grup disebut grup siklik yaitu menentukan generator atau pembangun yang memuat semua elemen dari grup atau dari suatu grup. Hal ini berkaitan dengan definisi 7.2 yang berbunyi grup G disebut grup siklik apabila ada suatu elemen G, misalnya A anggota G. Sedemikian hingga untuk setiap X anggota G di mana X sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Selanjutnya, A disebut generator atau elemen penghasil dari G dan ditulis G sama dengan A. Yang dimaksud dari definisi 7.2 ini adalah misalkan ada suatu grup G. Nah, kita misalkan pula A adalah anggota dari G tersebut atau A adalah salah satu elemen dari grup G tersebut. Sedemikian hingga untuk setiap X anggota G. Dan A jikalau dipangkatkan dengan M, di mana M ini adalah suatu bilangan bulat akan menghasilkan X, di mana X yaitu anggota dari G. Maka dari itu A disebut generator atau elemen penghasil dari G dan ditulis G sama dengan A. Elemen A di sini disebut generator A karena elemen A itu membangun atau menghasilkan elemen atau menghasilkan grup G, sehingga A disebut generator atau elemen penghasil dari G. Langkah yang ketiga yaitu jikalau terdapat generator yang tidak memuat semua elemen suatu grup, maka generator tersebut disebut generator atau elemen penghasil dari subgrupnya. Hal ini berkaitan dengan definisi 4.3 yang berbunyi, misalkan G dengan operasi bintang adalah suatu grup dan A anggota G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G dengan operasi bintang. Jadi, yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Nah, hal ini berkaitan dengan teorema 7.6 yang berbunyi setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Jadi, jikalau ada A elemen dari G, itu tidak membangun seluruh elemen grup tersebut, maka dia membangun subgrup dari subgrup tersebut. Nah, subgrup dari grup siklik itu disebut juga dengan subgrup siklik sesuai dengan teorema 7.6 yang buktinya misalkan G grup siklik dengan generator A dan H sembarang subgrup dari G. Apabila H sama dengan G atau H itu sama dengan elemen dari G,
maka H jelas siklik. Jadi jikalau ada grup siklik, subgrupnya pun juga siklik. Lalu kita perhatikan contoh soal yang pertama. Misalkan G dengan anggotanya negatif 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Apakah G merupakan grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari G? Kita perlu memperhatikan operasi dari grup G tersebut. Di sini karena G merupakan operasi perkalian, sehingga kita menggunakan G sama dengan A pangkat N, di mana N adalah anggota bilangan bulat. Untuk mempermudah mencari nilai A pangkat N, kita buat tabel Cayley-nya. Seperti yang telah ditunjukkan. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1, minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1, 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena elemen G adalah negatif 1 dan 1, akan ditunjukkan elemen manakah yang menjadi generator atau yang membangun grup sikliknya. Yang pertama kita tunjukkan yaitu negatif 1. Negatif 1 kita pangkatkan dengan N, di mana N anggota bilangan bulat. Kita ambil sebarang N bilangan bulat. Sehingga negatif 1 dipangkatkan 0 sama dengan 1, negatif 1 dipangkatkan 1 sama dengan negatif 1, negatif 1 dipangkatkan 2 itu sama dengan negatif 1 dikali negatif 1. Atau pada tabel Cayley, terlihat bahwa negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan 1, sehingga negatif 1 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1. Negatif 1 dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Pada tabel Cayley, negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, dan 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 ini atau elemen negatif 1 ini menghasilkan negatif 1 dan 1. Ketika dia dipangkatkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan negatif 1 dan juga 1. Lalu yang kedua, elemen yang kedua yaitu 1. 1 akan kita pangkatkan pula dengan N, di mana N anggota bilangan bulat. Lagi-lagi N kita ambil sebarang bilangan bulat. Sehingga 1 dipangkatkan 0 sama dengan 1, 1 dipangkatkan 1 sama dengan 1, 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 dikali 1, pada tabel Cayley 1 dikali 1 sama dengan 1, sehingga 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1. Pada tabel Cayley 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, sehingga 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, untuk elemen 1 hanya membangun satu elemen saja atau tidak membangun seluruh elemen, sehingga kita tuliskan 1 sama dengan 1. Sehingga karena negatif 1 itu sama dengan G atau negatif 1 membangun seluruh elemen G, maka negatif 1 adalah generator grup sikliknya dan 1 adalah generator subgrup sikliknya. Contoh soal yang kedua, misalkan G beranggotakan 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Apakah G merupakan grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari G? Kita perhatikan bahwa G ini adalah operasi penjumlahan, sehingga kita gunakan G sama dengan N dikali A, di mana N anggota bilangan bulat.
Sama seperti sebelumnya, untuk mempermudah N dikali A ini, kita buat tabel Cayley-nya. Seperti yang telah ditunjukkan. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 3, 3, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2, 3, 1 ditambah 3, 0. 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 1, 3, 2 ditambah 2, 0, 2 ditambah 3, 1. 3 ditambah 0, 3, 3 ditambah 1, 0, 3 ditambah 2, 1, dan 3 ditambah 3, 2. Lalu kita akan menentukan elemen mana yang merupakan generator grup sikliknya. Kita coba elemen yang pertama yaitu 0. Akan kita kalikan 0 dengan N, di mana N anggota bilangan bulat. Yang telah kita ketahui bahwa jikalau suatu bilangan dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 juga, sehingga elemen 0 menghasilkan 0. Lalu elemen yang kedua yaitu 1. Kita akan kalikan 1 dengan N, di mana N anggota bilangan bulat. Kita ambil sembarang bilangan bulat N, sehingga 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1. Kalau pada tabel Cayley, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Pada tabel Cayley, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga 3 dikali 1 sama dengan 3. Pada saat elemennya 1 menghasilkan 0, 1, 2, dan 3. Lalu elemen yang ketiga yaitu ketika elemennya 2. Sama seperti sebelumnya, 2 akan kita kalikan dengan N, di mana N anggota bilangan bulat. Sehingga 0 dikali 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2. Pada tabel Cayley, 2 ditambah 2 sama dengan 0, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 0. Dan 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Pada tabel Cayley, 2 ditambah 2 sama dengan 0, dan 0 ditambah 2 sama dengan 2, sehingga 2 dikali atau sehingga 3 dikali 2 sama dengan 2. Maka dari itu ketika elemennya 2 menghasilkan 0 dan 2. Selanjutnya ketika elemennya 3. 3 akan kita kalikan dengan N, di mana N anggota bilangan bulat. Sehingga 0 dikali 3 sama dengan 0, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Pada tabel Cayley, 3 ditambah 3 sama dengan 2, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 2, 3 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. Pada tabel Cayley, 3 ditambah 3 sama dengan 0, dan 0 ditambah 3 sama dengan 1, sehingga 3 dikali 3 sama dengan 1. Nah, pada saat elemennya 3 menghasilkan 0, 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang merupakan generator atau elemen penghasil dari grup G tersebut yaitu 1 dan 3. Karena 1 sama dengan G dan 3 sama dengan G. Sehingga 1 dan 3 merupakan generator grup siklik. Sedangkan 0 dan 2 merupakan generator subgrup sikliknya karena 0 dan 2 menghasilkan subgrup dari grup siklik tersebut.
Selanjutnya, ada teorema yang mengatakan bahwa grup siklik adalah abelian. Teorema tersebut berbunyi, setiap grup siklik adalah grup abelian. Akan kita buktikan. Misalkan G dengan operasi perkalian merupakan grup siklik, dan A merupakan generator dari G, sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N anggota bilangan bulat. Ambil X, Y anggota G sehingga X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N untuk M dan N anggota bilangan bulat pula. Akan ditunjukkan bahwa X dikali Y sama dengan Y dikali X, sehingga X dikali Y akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Sama dengan kita bisa menjumlahkan pangkatnya sehingga A pangkat M plus N sama dengan A pangkat N plus M, atau A pangkat N plus M itu sama juga halnya dengan A pangkat N dikali A pangkat M, atau sama dengan Y kali X. Jadi, G dengan operasi perkalian merupakan grup siklik yang abelian atau komutatif. Lalu misalkan G dengan operasi penjumlahan merupakan grup siklik dan A merupakan generator dari G, sehingga G sama dengan N dikali A, di mana N anggota bilangan bulat. Sama seperti sebelumnya, kita ambil X, Y anggota G, sehingga X sama dengan N dikali A dan Y sama dengan M dikali A untuk M dan N anggota bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa X plus Y sama dengan Y plus X, sehingga X plus Y sama dengan NA ditambah MA, kita keluarkan A-nya sama dengan N plus M dikali A, sama dengan M plus N dikali A, itu sama dengan MA ditambah NA atau sama dengan Y plus X. Jadi, grup G dengan operasi penjumlahan merupakan grup siklik yang abelian atau komutatif. Untuk contohnya, kita bisa ambil dari contoh sebelumnya. Telah terbukti bahwa G dengan anggotanya 0, 1, 2, dan 3 terhadap operasi penjumlahan adalah grup siklik dengan generatornya yaitu 1 dan 3. Kita misalkan X, Y anggota G sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA untuk M dan N anggota bilangan bulat. Kita ambil sembarang bilangan bulatnya itu N sama dengan 1 dan M sama dengan 2, dan kita ambil generatornya atau A-nya sama dengan 3. Sehingga X plus Y sama dengan Y plus X, NA plus MA sama dengan MA plus NA, atau A-nya kita keluarkan N plus M dikali A sama dengan M plus N dikali A. N plus M, 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 1 dikali 3. Maka 1 tambah 2, 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3. Nah, kita bisa munculkan tabel Cayley-nya. Pada tabel Cayley, 3 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita bisa lihat di sini 3 ditambah 3 itu sama dengan 2, dan 2 ditambah 3 itu sama dengan 1, sehingga 3 dikali 3 sama dengan 1, maka 1 akan sama dengan 1. Sehingga dapat kita peroleh atau kita simpulkan G merupakan suatu grup siklik yang abelian atau komutatif.